Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar. Allah yang mampu mengatasi segala persoalan. Allah yang mampu menyelesaikan segala sesuatu. Karena kami percaya, karena kami beriman. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah kiranya kuasa-Mu terus bergerak di dalam hidup kami. Kuasa-Mu terus memenuhi hidup kami, sehingga dari hari ke hari kami akan semakin melihat betapa bahagianya hidup kami karena Engkau pilih dan Engkau tetapkan. Dan saat ini kami ingin belajar firman-Mu, bentuk kami ya Bapa, jadikan kami bejana kehidupan yang mampu memancarkan kuasa dan anugerah-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu, kami siap untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Salam Bapak Ibu. Tema kita saat ini adalah perkataan berkat. Kita masih berbicara tentang bagaimana karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Salah satu tanda bahwa kita punya karakter Kristus dilihat dari perkataannya. Ya. Nah, ada ayat yang akan kita baca bersama dari Amsal 18 ayat 21. Mari kita baca bersama. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kemudian disambung dengan Amsal 16 ayat 24. 2, 3, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bapak Ibu, ada seorang profesor dari Jepang yang bernama Masaru Emoto. Dia melakukan satu penelitian tentang air. Nah, kemudian setelah dia menemukan hal-hal yang luar biasa dari air, akhirnya dia menulis satu buku yang sangat-sangat terkenal, yaitu The Hidden Message in Water, atau pesan tersembunyi di air. Ada yang pernah mendengar judul buku ini? Belum? Saya barusan ngomong tadi. Iya. Nah, buku ini sangat terkenal. Ini sudah cukup lama buku ini. Nah, ada hal yang menarik. Rupanya air itu dapat menyerap, menyimpan, dan bereaksi terhadap emosi manusia. Itu artinya bahwa ketika kita berkata bahwa air kamu buruk atau kita lagi marah-marah dengan seseorang, di dekat kita ada air, maka air itu akan bereaksi. Reaksinya bagaimana? Ya. Reaksinya adalah akan muncul molekul, akan muncul bagian-bagian di dalam air itu yang kristalnya itu menunjukkan pernyataan, perkataan kita. Jadi ketika kita mengucapkan kata positif, ketika kita menyatakan pujian, ketika kita menyatakan satu musik yang indah dan itu dekat dengan air, maka air itu akan bereaksi. Nah, ini menarik sekali. Ya. Bahkan Bapak Ibu, yang menarik dalam buku itu, doa orang Kristen sama non-Kristen beda molekulnya. Wah, ini. Jadi dia melakukan satu penelitian bertahun-tahun, melewat satu mikroskop yang sungguh-sungguh tajam sekali. Jadi air itu bisa menunjukkan suatu konfigurasi yang indah dan menakjubkan ketika kita mengatakan hal-hal yang positif. Ketika kita menyampaikan hal-hal yang baik. Tetapi sebaliknya, molekul-molekul dalam air itu akan kacau
kalau kita menyatakan perkataan-perkataan yang negatif. Misalnya bentakan atau mungkin omongan yang kasar, emosi dan sebagainya. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu memikirkan bahwa tubuh kita ini 70-80% terdiri dari air. Ya. Nah, jadi ada 70-80% air itu ada dalam diri kita. Ya. Maka itu kalau kekurangan air, orang akan mengalami dehidrasi. Ya. Dia akan mengalami kondisi yang lemas, tidak berdaya. Lebih baik orang tidak makan selama 2-3 hari masih tahan. Tetapi kalau dia tidak minum dalam waktu 2 hari, dia akan mengalami kondisi yang sungguh-sungguh memprihatinkan. Kalau kita kurang minum Bapak Ibu, ya mungkin kita pernah kalau kita pergi kemudian di tol itu kadang-kadang ada di toilet itu kan ada gambar kuning keruh, kemudian kuning bening sampai putih. Ya. Itu juga memberikan tanda. Jadi dari kencing kita pun juga bisa dilihat kita kekurangan air atau tidak. Nah, apa hubungannya dengan buku itu tadi? Bapak bisa bayangkan. Kalau kita mengatakan hal-hal yang negatif kepada orang lain, orang itu mendengar. Ya. Kalau kita mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang lain, maka itu akan bereaksi di dalam tubuhnya. Apalagi itu kepada anak kita. Kalau kita sering mengatakan kepada anak kita, kamu itu memang BODO kok, Mas, gitu ya. Kamu itu lemot. Itu akan bereaksi Bapak Ibu dalam diri kita. Sehingga jangan heran kalau anak-anak kita kemudian menjadi anak-anak yang minder, anak-anak yang merasa takut, tidak punya semangat, tidak punya gairah. Jangan-jangan kita sering membuat pernyataan atau kata-kata yang negatif kepada anak-anak kita. Atau mungkin kita melihat anak kita bersemangat, optimis. Kenapa? Karena kita sering mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kepada anak-anak kita. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi perkataan kita berdampak, berpengaruh kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, ini harus mulai kita perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan Kristus. Ada hal yang harus kita pahami dan kita mengerti sebagai orang percaya secara konteks, secara teologis. Nah, tidak selamanya hidup ini menyenangkan. Terkadang kita harus melewati masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, kita harus menghadapi pencobaan, kita menghadapi masalah, kita menghadapi problema dalam hidup. Dan semuanya itu diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, hal yang harus kita pahami, ketika Tuhan mengizinkan itu bukan berarti Tuhan membiarkan kita. Tetapi Tuhan juga mempersiapkan kita untuk sanggup menghadapi semuanya itu. Maka itu di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Dan ketika engkau dicobai, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu, seringkali tantangan pencobaan itu membuat kita lemah. Seringkali kita juga berkata kepada diri kita, memang saya ini orang yang sial. Memang saya ini orang yang lagi apes. Ya. Mau tidak mau itu akan mempengaruhi seluruh tekstur molekul di dalam tubuh kita.
Tetapi ketika kita sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang juga tidak pernah meninggalkan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita lemah. Misalnya gini, ya. Contohnya kalau misalnya pagi, awak kok loro kabeh yo, kemeng-kemeng rasane gitu. Bapak Ibu bisa coba, nanti rasanya dengan kemeng kabeh. Tapi enggak, aku semangat hari ini, aku bergairah hari ini. Maka semuanya itu akan menjadi menarik dalam hidup ini. Firman Allah juga mengatakan dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat betapa perkataan kita atas diri kita maupun atas orang lain punya pengaruh. Dan kita dipanggil Bapak Ibu bukan hanya sekedar jadi murid Kristus, tetapi kita juga dipanggil untuk kita mengalami sebuah proses dalam hidup ini. Ya. Untuk kita bisa menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Maka itu Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi pemenang, yang harus kita perhatikan adalah perkataan kita. Sehari-hari, apa yang kita katakan. Ya. Ada beberapa hal yang mari kita akan coba lihat tentang perkataan ini. Bapak Ibu, apa yang kita katakan itu mampu mengendalikan seluruh kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Mari kita akan baca bersama. 2, 3, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dari ayat ini kita bisa melihat Bapak Ibu, bahwa perkataan kita itu sangat berpengaruh dan berdampak di dalam kehidupan kita. Perkataan kita gini loh. Saya sampai ngeden-ngeden, untungnya enggak keluar ini. Lain jelepat paprok gitu susah nanti ya. Coba perhatikan. Kapal itu dikendalikan oleh kemudi yang kecil, walaupun ada angin. Ya. Gitu juga, lidah itu mengendalikan seluruh kehidupan kita. Ya. Lidah dapat memegahkan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Nah itu Bapak Ibu, betapa pentingnya kita mulai belajar untuk berkata-kata yang positif. Berkata-kata yang membangun, berkata-kata yang penuh dengan optimis dan antusias. Minggu lalu kita sudah belajar. Ya. Temanya apa Bapak Ibu minggu lalu? Optimis dan antusias. Ya. Jadi kenapa begitu? Karena itu akan pengaruh dalam hidup kita. Bapak Ibu saya akan kasih contoh misalnya kita kenal penemu kawat ya untuk lampu ya itu adalah Thomas Alva Edison. Ya. Nah Bapak Ibu, Thomas Alva Edison itu keluar masuk sekolah. Kenapa? Karena dia dinyatakan tidak bisa mengikuti pelajaran. Satu hari ibunya mendapatkan surat dari sekolah. Dikatakan, maaf ibu, anak ibu tidak bisa sekolah di tempat kami karena tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sebagai orang tua kira-kira bagaimana perasaan kita? Saya percaya bahwa kita akan kecewa. Ternyata, gitu ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh ibu dari
Thomas Alva Edison ini. Dia katakan, anakku, mulai besok kamu tidak bisa sekolah di situ. Kenapa, Bu? Karena kamu terlalu pandai. Sehingga sekolah itu tidak bisa mengikuti cara berpikirmu. Kan kebalik gitu. Ya. Dan sejak itu, Thomas Alva Edison diajar oleh ibunya sendiri. Dan dia memang orang yang tekun, akhirnya dia dibuatkan laboratorium kecil, dan dia melakukan banyak penelitian. Hampir 1000 penelitian yang dihasilkan oleh dia. Luar biasa sekali. Ya. Dan itu punya hak paten penuh. Ya. Kita bisa bayangkan. Kalau kita pernah tahu produk-produk dari yang labelnya GE, General Electronic, itu adalah perusahaan yang dirintis oleh dia. Luar biasa sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu, hidup kita itu ditentukan oleh apa kata orang terhadap diri kita. Hidup anak-anak kita juga ditentukan bagaimana kita memberikan motivasi kepada dia, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan kepada dia. Kalau kita terus katakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal jelek pada anak-anak kita, cepat atau lambat, Bapak Ibu akan bisa melihat perkembangannya. Ya. Jadi sebagai orang tua kita harus bertobat. Apa yang perlu bertobat Bapak Ibu? Ya, kita mulai bertobat. Mari kita katakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun bagi anak kita. Kenapa? Karena itu mempengaruhi. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita sering mengatakan firman Tuhan, maka itu akan memberikan optimis kepada anak-anak kita. Ya. Ada satu penelitian Bapak Ibu, keluarga yang belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka tingkat stresnya lebih kecil dibanding dengan keluarga yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Keluarga yang sering belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka tingkat untuk komunikasi, kebersamaan, kesatuan itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tidak pernah belajar firman Tuhan. Tingkat perceraiannya lebih besar. Jadi ini harus kita perhatikan. Jadi mari kita akan membentuk kehidupan kita dengan kita terus mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkat. Nah, kenapa kita perlu memperkatakan perkataan berkat? Karena perkataan berkat sangat berarti bagi orang yang menerima. Jadi bagi orang yang menerima perkataan berkat itu akan membuat dia optimis, membuat dia produktif, membuat dia berhasil. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita mulai belajar untuk kita terus memperkatakan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, bukan perkataan yang mengutuki orang lain. Itu juga firman Tuhan mengingatkan kita bahwa perkataan kita itu bisa memberkati orang, tetapi juga bisa mengutuki orang. Ya. Dan itu pengaruh sekali. Ya. Perkataan berkat itu memberikan optimisme. Kenapa? Karena ada otoritas rohani dan sanggup mendatangkan keberhasilan, kemakmuran, kesehatan di masa depan. Memang dampaknya tidak sekarang, tetapi itu akan proses terus terjadi. Ya. Maka itu mari kita katakan, Mas, kamu tuh suami yang baik loh. Aku bangga menjadi suamimu. Coba istri-istri ngomong begitu. Ya, saya percaya suaminya pasti, aduh, memang kok di ini. Kemudian dia nyanyi lagu zaman waktu saya dulu kecil. Entit kan gitu ya. Sing nandur panjang glenuk-glenuk sapa kan gitu kan. Sing nandur aku yo kan gitu. PNKB artinya apa? Maka yuk jalan-jalan yuk ayo. Aku untuk berkat lu, untuk rezeki ki aku.
Nanti, rasa ado-ado lah. Ning kedhe bringin, waduh Bapak Ibu, jadi gemrot malah. Jadi Bapak Ibu, ini harus kita bangun dalam kehidupan kita. Karena perkataan berkat itu membawa otoritas rohani dan sanggup mendatangkan keberhasilan, kemakmuran, dan kesehatan di masa depan. Coba mari kita katakan pada diriku, aku sehat, aku kuat, aku hebat. Kalau setiap pagi kita katakan begitu Bapak Ibu, maka hidup ini akan bergairah. Tapi loh, aku sakit, badanku sakit semua, rasanya ngilu-ngilu. Bapak Ibu, terjadi penurunan, begitu. Badannya akan sakit-sakitan. Ya. Kira-kira lebih enak ngomong yang optimis, antusias, atau yang pesimis, ya kira-kira ya. Seringkali kita ngomong yang pesimis terhadap diri kita. Aku ora iso apa-apa kok. Ya memang beginilah saya, gitu ya. Tidak akan pernah maju Bapak Ibu. Tapi kalau kita berkata enggak, saya harus kalahkan semua tantangan ini. Saya harus bisa mendaki bukit yang tertinggi. Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Maka kita akan melihat dampaknya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus, kita masih ingat tentang kisah Ishak, Esau, dan Yakub. Ya. Dalam kisah itu sangat jelas dalam Kejadian 27, di mana pada waktu itu Ishak sudah mulai rabun matanya dan dia kepengen memberkati. Siapa yang diberkati? Anak sulungnya. Dia menyuruh Esau untuk berburu ya, agar memasak bagi dia. Tetapi Bapak Ibu, yang terjadi justru Yakub. Oleh karena dia disukai oleh istri atau ibunya Ribka, maka dia melakukan penipuan. Akhirnya siapa yang diberkati? Karena kata-kata berkat itu keluar dari Ishak dan diturunkan kepada Yakub, akhirnya Yakub diberkati. Walaupun dengan cara yang salah. Ya, cara yang menipu. Tetapi kan yang namanya menipu kan pasti berbuah kepada penipuan juga. Akhirnya Yakub juga ditipu. Siapa yang menipu? Dia. Laban. Ya, kan? Laban ditipu. Dia menderita 7 tahun. Kerja tanpa hasil. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita mulai belajar tentang ini. Perkataan yang negatif akan membentuk hal-hal yang negatif. Membuat kita merasa tak mampu, kelelahan, putus asa, kecewa, marah, dan hilang pengharapan. Ini harus kita hati-hati Bapak Ibu. Nah, maka itu kita perlu menjaga perkataan kita. Perkataan negatif juga dapat menjadi kutuk atas kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan pernah menikmati berkat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, kalau misalnya kita berangkat kerja, kita harus berkata yang positif. Ya, misalnya kita mau buka warung, ya, warungku hari ini pasti diberkati Tuhan. Jangan katakan, warungnya sepi, ora ono sing tuku. Bapak Ibu, warung akan sepi, coba tenan dicoba boleh. Kenapa? Karena gerutu terus. Tapi kalau kita bersyukur, walaupun kemarin itu agak berkurang, tetapi aku percaya hari ini akan lebih Tuhan berikan. Coba gitu. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan. Anugerah Tuhan dalam hidup kita karena perkataan kita. Bapak Ibu masih ingat tentang kisah bangsa Israel? Selama 40 tahun bangsa ini berputar-putar di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan sedang mendidik mereka. Tetapi bangsa ini memang bangsa yang tegar tengkuk, tidak tahu diri. Sehingga sepanjang 40 tahun itu, yang ada adalah omelan, gerutu, tidak puas, dan terus itu dilakukan. Dan akibatnya apa Bapak Ibu?
Dari sekitar 2,5 sampai 3 juta orang yang keluar dari Mesir, yang masuk tanah Kanaan berapa? 2. Siapa? Kaleb dan Yosua. Kenapa? Karena dia selalu berkata-kata yang positif atas nama Tuhan. Ketika 12 pengintai itu mereka diutus oleh Musa. 10 diantaranya berkata yang negatif, tetapi Kaleb dan Yosua berkata, negeri yang akan kita duduki adalah negeri yang makmur, negeri yang gemah ripah lojinawi dalam bahasa Jawanya. Ya. Dan dia terus mengatakan itu, walaupun dia diserang, hampir dibunuh, tetapi dia tetap begitu. Akhirnya apa? Tuhan mengizinkan dia masuk di tanah Kanaan. Musa, karena perkataan yang salah, akhirnya Tuhan tidak izinkan dia masuk ke tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat contohnya ini. Ya. Kemudian mengapa kita perlu menyampaikan perkataan berkat? Yang pertama Bapak Ibu, karena dalam perkataan itu ada kuasa. Kenapa ada kuasa? Dikatakan dalam Ulangan pasal 3:14, tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya, perkataan kita, apalagi perkataan orang tua terhadap anak, itu sama dengan perkataan Tuhan. Dalam konteks parenting, orang tua itu adalah wakil daripada Tuhan. Sebelum anak-anak kita ini mengenal tentang agama, tentang kerohanian, tentang Allah, yang dikenal pertama adalah orang tuanya. Jadi orang tua itu adalah simbol daripada Allah. Maka itu perkataannya itu juga mewakili kebenaran Tuhan. Nah, kalau kita sering katakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang kasar, maka image anak kita itu akan menjadi negatif. Image orang yang mendengar juga menjadi negatif. Tapi kalau kita katakan hal-hal yang baik, firman Tuhan yang membangun, maka orang yang mendengar akan dikuatkan. Dan gambaran daripada Allah nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, ya, dalam Ayub pasal 3 ayat 25 itu sangat dijelaskan di sana tentang perkataan ini. Ya. Maka itu Bapak Ibu, mari kita katakan ucapan yang positif, perkataan firman Tuhan, dan ucapan syukur dalam segala hal. Ya. Walaupun situasi yang buruk, situasi yang kurang baik, situasi yang mungkin membuat kita tidak berdaya, tapi mari kita belajar itu. Ya. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Untuk mengatakan, karena berkata-kata yang positif itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Berkata-kata yang positif, yang membangun, yang optimis itu perlu latihan. Ya. Maka itu Bapak Ibu, ya, kita harus mulai belajar. Saya pun harus mulai belajar untuk tidak membuli orang Bapak Ibu. Karena kalau kita membuli orang itu pengaruh juga ternyata. Walaupun mungkin kita disakiti, tapi mari jangan kita katakan pada orang itu, mengutuk orangnya, jangan. Tapi mari kita katakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu memperkatakan perkataan yang berkat? Karena Allah minta pertanggungjawaban atas apa yang kita katakan. Jadi setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, apa yang dikatakannya. Ya. Bapak Ibu, ada orang yang berpendapat bahwa mengapa Tuhan itu menciptakan manusia itu telinganya 2, matanya 2, ya,
tetapi hidungnya juga satu, tapi lubangnya dua, kan begitu kan? Tapi mulutnya kok satu. Kenapa? Karena ada yang mau mengatakan bahwa mulut satu aja nggak bisa dikendalikan. Apalagi kalau mulutnya dua. Ya. Wah, betapa lebih sulitnya lagi. Ya. Nah, jadi mari kita mulai berpikir bersama-sama. Firman Allah dalam Roma pasal 10 ayat 8, ya, bahwa kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Kemudian Bapak Ibu, dalam Amsal 21 ayat yang ke-23 dikatakan, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Lalu Efesus pasal 4:29, maka jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi mari kita mulai belajar, karena kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita katakan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, mengapa kita perlu memperkatakan perkataan-perkataan berkat? Karena yang ketiga adalah perkataan kita menentukan hidup dan mati. Kita sering mendengar mulutmu harimaumu. Ya, betul ya. Itu artinya adalah segala perkataan yang keluar atau terlanjur kita keluarkan apabila tidak dipikirkan dahulu akan dapat merugikan diri sendiri. Ya, kan gitu. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi maksudnya apa? Perhatikan nada yang di situ saya kasih warna merah. Suka menggemakan. Kata menggemakan itu berarti tidak hanya sekali, tapi terus menerus. Kan gitu. Ya. Kalau kita terus menerus mengatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik, maka hidup kita akan jadi seperti apa yang kita katakan. Ya. Maka itu Bapak Ibu, bagi kita sebagai orang yang percaya, mari kita memiliki kehidupan yang baik. Membiasakan diri memperkatakan yang baik dan positif. Ya. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Kita sampaikan kata-kata yang optimis, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendorong, memotivasi. Kita bisa bayangkan kalau saudara-saudara di antara kita sebagai tubuh Kristus, kita saling membangun, kita satu sama lainnya saling memberikan motivasi, maka gereja akan menjadi hidup. Gereja akan dirindukan oleh setiap orang. Karena apa? Mereka menemukan sebuah komunitas yang membangun hidupnya dan masa depannya. Jadi Bapak Ibu, realita apa yang ingin kita ciptakan di dalam hidup ini? Kita ingin kelimpahan, ingin kesembuhan, ingin kesuksesan, ingin kegagalan, ingin sakit. Ya. Mari kita menggemakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Kalau kita ingin masa depan kita suram, tiap hari katakan pada anak kita, kamu memang masa depan tidak ada. Kamu memang bodoh, kamu tidak bisa apa-apa. Ya. Maka kita akan lihat. Tapi ketika kita keperan, kita berhasil, katakan kepada dia, kamu sebenarnya hebat, kamu pinter, ya. Kamu pasti diberkati Tuhan. Maka anak kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya. Maka itu sebagai ayat yang terakhir, mari kita akan baca firman Tuhan ini. 2, 3, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama, yang satu, keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Maka itu sebagai penutup, mari kita tidak lagi secara sembarangan mengucapkan kata-kata.
Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak membangun. Tetapi biarlah kata-kata kita menjadi kata-kata yang punya pengaruh, punya dampak bagi orang-orang yang mendengar dan bagi diri kita sendiri. Ya. Mari kita dalam keadaan apapun juga, persoalan serumit apapun juga, mari kita tetap mengucap syukur kepada Allah. Dan mulut kita selalu menggemakan kata-kata iman dengan penuh keyakinan. Karena masa depan kita, masa depan orang-orang di sekitar kita, masa depan anak-anak kita ditentukan oleh apa yang kita katakan hari ini. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami diingatkan kembali betapa kami harus mulai belajar untuk menyampaikan perkataan berkat. Perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang penuh dengan optimisme. Karena kami tahu bahwa ketika kami mengatakan kebenaran, ketika kami mengatakan hal-hal yang baik, maka itu akan berdampak terhadap hidup kami, terhadap orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan, Engkau sendiri kiranya akan menguasai dan mengendalikan lidah bibir kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin.